Kak udah hilang kan? Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fani Ismalia, NPM 2015310291. Di sini saya akan memaparkan resume dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Next. Materi 1. Pertama, konsep umum kewirausahaan. Konsep umum kewirausahaan ada 7, yaitu 1. Disiplin ilmu kewirausahaan. Ilmu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, ability, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya. Intinya adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda atau create new and different melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang. 2. Objek studi kewirausahaan. Objek studi kewirausahaan adalah kemampuan, yaitu kemampuan merumuskan tujuan hidup, kemampuan memotivasi diri, kemampuan berinisiatif, kemampuan membentuk modal, kemampuan mengatur waktu, dan kemampuan membiasakan diri untuk belajar dari pengalaman. 3. Perkembangan disiplin ilmu kewirausahaan. Kewirausahaan mulai dikenal secara populer pada awal abad ke-18 pada 1755. Next. 4. Hakikat kewirausahaan. Dari berbagai konsep dan pandangan yang dikemukakan tersebut, ada 6 hakikat penting dari kewirausahaan, yaitu yang mencakup hal-hal berikut. 1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. 2. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. 3. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan atau usaha. 4. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan berkembang usaha. 5. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat, memberikan nilai lebih. Next. 5. Karakteristik dan nilai hakiki kewirausahaan. Ciri-ciri umum kewirausahaan dapat dilihat dari berbagai aspek kepribadian seperti jiwa, sikap, watak, sikap, dan perilaku seseorang. Ciri-ciri kewirausahaan meliputi 6 komponen penting, yaitu percaya diri, berorientasi pada hasil, berani ambil risiko, kepemimpinan, keorisinalitasan, dan berorientasi pada masa depan. Next. 2. Kompetensi kewirausahaan. Kompetensi yang harus dimiliki kewirausahaan yang pertama, kreativitas dan kemampuan berinovasi dalam menghasilkan ide-ide baru dan menemukan peluang potensial. Kreativitas dan kemampuan berinovasi akan sangat dibutuhkan dalam proses mengembangkan usaha. Ketika usaha dihadapi pada tingkat persaingan pasar yang ketat, diferensiasi produk akan sangat penting untuk menentukan keberlangsungan usaha. Untuk dapat mencapai diferensiasi produk, dibutuhkan kreativitas dan kemampuan berinovasi dari seorang wirausahaan. Untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan berinovasi, seorang wirausahaan harus seringkali melakukan brainstorming bersama tim yang terlibat dalam pengembangan usaha. Yang kedua itu ada kemampuan untuk mengenali kebutuhan sosial yang besar. Yang ketiga, kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia. Next. Materi ketiga, merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. Terdapat 3 cara yang dapat dilakukan oleh seseorang apabila ingin memulai usaha dan memasuki dunia usaha, yaitu merintis usaha baru atau starting. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain atau buying. Yang ketiga, kerjasama manajemen atau franchising. Seseorang yang akan memulai sebuah usaha harus diawali dengan adanya ide. Setelah ada ide, barulah berikutnya adalah mencari sumber dana dan fasilitas baik barang, uang maupun orang. Sumber dana tersebut berasal dari badan-badan keuangan seperti bank dalam bentuk kredit atau orang yang bersedia menjadi penyandang dana. Selanjutnya, seorang wirausahawan perlu mengamati dan menganalisa pangsa pasar dari objek bisnis, yaitu produk baik berupa barang ataupun jasa yang akan dihasilkan dari usahanya. Analisa pasar ini penting agar wirausahaan tidak kesulitan dalam mendistribusikan hasil produksinya karena barang atau jasa yang dihasilkannya memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat atau komunitas tertentu. Oleh karena itu, mengamati peluang pasar merupakan langkah yang harus dilakukan sebelum produk, barang, dan jasa diciptakan. Apabila peluang pasar untuk produk yang
akan dihasilkan ada dan terbuka lebar, maka barang dan jasa akan mudah laku dan segera mendatangkan keuntungan. Menurut Komisi Perkembangan Ekonomi, usaha kecil memiliki kriteria yaitu manajemen berdiri sendiri, manajer adalah pemilik, modal disediakan oleh pemilik daerah operasi bersifat lokal, ukuran dalam keseluruhan relatif kecil, dan dalam mengelola keuangan. Terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan mulai dari sumber dana, rencana dan penggunaan rencana dan penggunaan dana, pengawasan atau pengendalian keuangan. Next. Organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Yang pertama, pengertian organisasi. Pengorganisasian atau organizing merupakan proses penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang dimiliki dan lingkungan yang melingkupnya, baik internal maupun eksternal. Dua aspek utama dalam organisasi yaitu departementasi dan pembagian kerja yang merupakan dasar proses pengorganisasian. Yang kedua, fungsi organisasi. Yang pertama, memberi arah dan aturan. Yang kedua, fungsi organisasi selanjutnya untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan anggota organisasi. Yang ketiga, fungsi organisasi yang terakhir yakni memberikan pengetahuan serta mencerdaskan anggota organisasi. Next. 4. Pengertian manajemen dalam organisasi. Manajemen organisasi adalah proses untuk pengendalian dimulai dari perencanaan dan pengorganisasian terkait dengan sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang bermacam-macam. 5. Tujuan manajemen dalam organisasi. Ada 5 tujuan utama, yaitu membangun hubungan serta koordinasi yang baik antara divisi dan karyawan. 2. Meningkatkan kinerja karyawan agar lebih efektif dengan mengadakan penyediaan keamanan dan persatuan antar karyawan. 3. Menjaga lingkungan kerja agar tetap damai, nyaman, menularkan aura yang positif. 4. Mendorong karyawan agar bisa lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. 5. Agar mencapai tujuan utama perusahaan dengan melakukan cara seefisien dan seefektif mungkin dengan membentuk karakter karyawan. 5. Organisasi profit. Next. Materi 5. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen berfokus pada bagaimana tujuan perencanaan serta bagaimana strategi organisasi secara efektif dan efisien dapat tercapai. Sistem pengendalian manajemen ini hakikatnya harus didukung dengan perangkat lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan. Manajemen sumber daya manusia serta lingkungan yang didukung. Sistem pengendalian manajemen diawali dari perencanaan strategi. Rencana strategi adalah proses penentuan program-program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi, dan penentuan perumusan strategi adalah proses untuk menentukan strategi. Sedangkan perencanaan strategi berupa rencana strategi. Dalam proses perumusan strategi, manajemen memutuskan visi, misi, dan tujuan organisasi serta strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Next. Materi 6, perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem penilaian formal dan jenis-jenis organisasi, serta fungsi penilaian. Pertama itu ada pengertian perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi membahas seluruh organisasi yang di dalamnya terdapat perilaku manusia, budaya, sosial, dan sistem yang mendukung adanya organisasi tersebut, sehingga antara manusia dan organisasi dapat saling mempengaruhi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas suatu organisasi. Sistem penilaian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Ada 2 faktor ya. Pertama faktor eksternal, yang kedua faktor internal. Next. 3. Sistem pengendalian formal. Sistem formal adalah sistem yang memungkinkan pendelegasian otoritas di mana sistem formal memperjelas struktur kebijakan dan prosedur yang harus diikuti anggota organisasi. Pengendalian formal adalah pengendalian yang disahkan oleh organisasi dalam bentuk peraturan, surat keputusan, kode etik, presensi, dan bentuk lain. Pengendalian formal merupakan pengendalian yang diformalkan oleh manajemen dalam berbagai bentuk, misalnya kode etik, dan peraturan pimpinan. Sistem ini bisa diklasifikasikan ke dalam 2 jenis. Yang pertama, aturan-aturan. Yang kedua, proses kendali secara formal. 4. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama, organisasi formal atau legal. Yang kedua, organisasi internasional. Yang ketiga, hybrid organization. Yang keempat, organisasi informal atau voluntary association. Yang kelima, organisasi rahasia atau ilegal.
Beberapa fungsi dari adanya sistem pengelolaan manajemen di dalam sebuah perusahaan maupun organisasi. Yang pertama, melakukan perencanaan yang tepat untuk sebuah perusahaan. Yang kedua, melakukan koordinasi yang tepat antar bagian. Yang ketiga, melakukan proses komunikasi informasi yang baik, mengambil sebuah keputusan akan suatu hal. Selanjutnya, memotivasi pekerjaan atau sumber daya manusia yang bekerja di sebuah perusahaan agar memiliki perilaku atau nilai atau norma yang sesuai terhadap tujuan perusahaan. Yang terakhir, melakukan kendali atau akan segala hal yang terjadi di sebuah perusahaan. Next. Materi 7, pusat tanggung jawab, pusat beban, pusat administratif, dan pusat pendukung, pusat penelitian dan pengembangan, serta pusat pemasaran. Pertama, pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagian organisasi. Yang kedua, jenis-jenis pusat tanggung jawab. Ada 4 jenis pusat tanggung jawab. Yang pertama, pusat pendapatan. Yang kedua, pusat beban. Yang ketiga, pusat beban teknik, dan pusat beban kebijakan. Next. Yang ketiga ada pusat administratif dan pendukung. Pusat administratif meliputi manajemen senior korporat dan manajemen unit bisnis, serta para manajer unit-unit pendukung. Pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Yang keempat, pusat penelitian dan pengembangan. Pengendalian terhadap pusat penelitian dan pengembangan akan menyajikan kesulitan tersendiri, terutama kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input dan kurangnya keselarasan cita-cita. Yang kelima itu ada pusat pemasaran. Yang pertama, aktivitas logistik. Yang kedua, aktivitas pemasaran. Aktivitas logistik adalah aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang dari perusahaan ke pelanggan dan mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggannya. Yang kedua, aktivitas pemasaran. Aktivitas pemasaran adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan. Next. Segitu saja hasil pemaparan resume dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.